Berhubung hari ini tugas tambahan kita hampir kelar, saatnya kita menyicil untuk beres-beres dulu. Sebenarnya nggak sabaran bisa cepat-cepat selesai renov kali ini. Biar kita sudahi pengeluaran yang tiba-tiba muncul itu. Nggak expect sih, sudah bisa ke tahap ini. Kalian jangan berpikiran aneh-aneh ya. Kalau vlog saya ini sebagai ajang flexing. Kalian kan tahu kalau saya ini sebagai content creator, kalau nggak ada yang diposting nanti terhambat algoritma dashboardku. Tapi jujur sih, inilah sebenarnya suka duka kita jadi content creator. Harus sering-sering posting, walaupun bukan artis sebenarnya. Back to the topic, bangga sih untuk diri sendiri kalau hasil dari kita konten ini bisa nyicil untuk renov rumah. Beberapa perintilan rumah kita juga beli dari hasil konten, walaupun semua proses itu nggak semudah yang dilihat oleh pemirsa. Akhirnya beberapa hasil perjuangan kita setiap pulang dinas mulai terlihat sih. Kalau bagian dalam ini yang sedang saya sapu sudah di tahap hampir selesai, tinggal menunggu pengecatan untuk tahap kedua, biar lebih terang lagi catnya. Untuk kegiatan renovasi ini saya menggunakan jasa tukang yang mulai dari pemasangan instalasi listrik, pemasangan plafon, kecuali untuk kegiatan pengecatan saya ikut membantu tukangnya. Jadi saya lanjut pengecatan itu setelah pulang dari kerja. Walaupun sebelumnya kita berpikir kalau untuk renov ini kita hanya habis sesuai dengan budget yang sudah kita siapkan. Ternyata setelah dimulai untuk renovnya, ternyata ada saja biaya yang tak terduga, yang mau tidak mau juga barang tersebut harus kita belanjakan. Di sini saya hanya menyapu lantainya saja ya, soalnya di bagian terasnya masih proses pengamplasan sebelum dicat. Makanya berdebu sekali. Nanti untuk pengecatan tahap kedua saya yang akan melakukannya sendiri, cukup di bagian-bagian yang tidak bisa saya kerjakan saja yang akan dilakukan sama tukangnya. Biar juga ini bisa mengurangi pengeluaran. Dan ini sudah beberapa hampir-hampir selesai kita rapikan. Ini sekarang kita posisi sedang merapikannya. Dan guys, ini karena mejanya itu terlalu berdebu, jadi saya menggunakan tisu basah Dr. Baby. Jadi ini juga aman, bisa digunakan untuk kulit sensitif. Dan ini memang tisunya ini nanti saya akan sematkan di linknya di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang mau pesan bisa check out juga di link komentar. Setelah lantainya saya sapu bersih, ternyata masih ada bekas-bekas amplas yang hampir lengket di kulit sofa. Jadi kita bersihkan saja dengan menggunakan tisu basah DR Baby ini yang sudah disediakan sama istriku. Dan ini hampir selesai kita bersihkan. Saatnya sekarang kita menata sofa-sofa yang sudah ada di ruangan ini. Kalau di rumah, maka beberapa hal-hal yang memang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Ini sama halnya dengan sofa kami ini sudah robek. Karena bagaimanapun kita melarang anak-anak toddler untuk tidak melompat-lompat seperti di sofa, pasti juga sangat susah sekali. Dan ini hasil ulah mereka guys, itu sekitar hanya 2 bulan kita beli sofa kemarin. Bagaimanapun barang semahal-mahalnya sofamu yang akan kamu miliki di rumah, itu tidak ada jaminan selagi masih ada toddler, itu akan terawat dengan baik-baik.